Halo Sobat Dongeng, jumpa lagi di channel Dongeng Sejarah. Kali ini akan mengulas sejarah tentang Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah suatu kerajaan Sunda yang berada di Pulau Jawa, yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Cisarayu dan juga Sungai Cipamali atau juga Kali Brebes di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan, bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Sejarah mengenai Kerajaan Galuh ada pada naskah kuno atau Carita Parahyangan, suatu naskah yang berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut bercerita mengenai Kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Tak Rimedang Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Reti Kandayun. Saat Linggawarman, Raja dari Tarumanegara yang berkuasa dari tahun 666 Masehi, meninggal dunia pada tahun 669 Masehi. Kekuasaan Tarumanegara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, salah satu wilayah bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanegara ke Sundapura, pihak Galuh yang dipimpin oleh Reti Kandayun yang berkuasa dari tahun 612 Masehi memilih untuk berdiri sebagai kerajaan yang mandiri dan terlepas dari bawahan Kerajaan Tarumanegara. Reti Kandayun mempunyai 3 anak lelaki. Rahyang Sempak Wajak menjadi resi guru di Galunggung, Rahyang Kidul menjadi resi guru di Denuh, dan Rahyang Mandi Minyak. Setelah menguasai Galuh selama 9 tahun, yaitu pada tahun 612 Masehi sampai dengan 702 Masehi, Reti Kandayun diganti oleh Rahyang Mandi Minyak sebagai putra bungsunya, sebab kedua kakaknya telah menjadi resi guru. Dari Naifawaci Rababu, Sepak Wajak mempunyai 2 anak, yaitu Demumawan dan Purbasora. Akibat tergoda oleh kecantikan iparnya, Mandi Minyak sampai terseret kepada perbuatan nista, sampai melahirkan Sena atau Sang Salah. Sedangkan dari istrinya, Dewi Parwati, putra dari Ratu Sima dan Raja Kartikeya Singha, Mandi Minyak mempunyai putra perempuan yang bernama Sanaha. Lalu Sanaha dan Sena lantas menikah dan mempunyai putra yang bernama Rakyan Jambri atau disebut dengan Sanjaya. Sepeninggal Prabu Jayaningrat, penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon, Pangeran Dungkrut atau Lungkut, putra dari Lanang Buana, Raja Kuningan, yang menjadi penguasa Galuh Kawali, pengganti dari Jayaningrat. Pangeran Bangsit, disebut juga Mas Palembang, putra Pangeran Dungkrut. Pangeran Mahadikusuma atau Apun di Anjung, putra dari Pangeran Bangsit. Pangeran Usman menikahi putri dari Pangeran Mahadikusuma, dan ia yang pertama dimakamkan di situs Kawali dalam Adipati Sigacala. Putra dari Adi Empul, cicit dari Pangeran Bangsit, menikah dengan Nyi Anjung Sari, putri Pangeran Usman. Sementara di wilayah Galuh lain, yaitu Galuh Pangabuan, Ciamis Selatan, nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh yang menguasai kerajaan kecil semacam Kandaga Lante. Tempat Pangabuan atau perlindungan terletak antara Cipamali dan Cisanggarung, lalu ke daerah aliran sungai Citandui. Kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pucuk Umum dibangun oleh Kamalarang, dibantu oleh masyarakat Pakidulan. Bangunan keratonnya terbilang sangat sederhana. Tenggaranya didirikan 7 rumah untuk para menteri dan pegawai negara yang penting. Di sekitar rumpun haur dikelilingi oleh perumahan rakyat yang setia hanya sebanyak 100 orang. Ditambah oleh rakyat Bagolo serta Kamulian, Maratama, Maradua, dan Maratiga yang setia kepada Prabu Haur Kuning dalam membangun pusat Galuh Pangabuan. Pada tahun 1516 Masehi, Pucuk Umun karena simpati kepada Islam dan ajarannya
pernah memimpin pasukan ke Malaka untuk membantu Patih Yunus dari Kesultanan Demak atas perintah Raden Patah. Tapi Pucuk Umum tidak mau diangkat menjadi pemimpin Islam karena alasannya harus menyerang kerajaan Pajajaran. Sedangkan Pajajaran itu sendiri adalah eyangnya. Akhirnya Pucuk Umum dibuang ke ujung kulon bersama istrinya. Prabu Haur Kuning, putra dari Pucuk Umum, Maharaja Cipta Sanghyang, putra Prabu Haur Kuning yang menjadi Raja Galuh Gara Tengah dengan gelar Maharaja Prabu Cipta Sanghyang Parmana, dan termasuk Raja Galuh terakhir yang beragama Hindu, dan jasadnya dilarung di Ciputra Pingsan, sekarang adalah Desa Putra Pingsan, Kalipucang, Pangandaran. Prabu Cipta Permana, Ratu Galuh yang pertama masuk Islam karena menikahi Tanduran Tanjung Putri, Maharaja Mahadikusuma, penguasa Cirebon di Galuh Kawali. Sebelum tahun 1596 Masehi, Cirebon belum terikat oleh Mataram. Bahkan daerah Ciamis Utara, yang dimaksud utara adalah Citanduy, ada di bawah kekuasaan Cirebon, termasuk Panjalu. Ciamis pada tahun 1618 Masehi, Mataram menguasai Galuh. Dimulai pergantian gelar raja yang tadinya bergelar ratu atau Sanghyang, lalu diganti dengan gelar Adipati, yaitu bupati, di bawah kekuasaan Mataram. Wilayah Galuh pada masa Hindia Belanda, Kanjeng Prabu sebagai Bupati Galuh yang ke-16 ini paling ternama. Ia mempunyai ilmu yang tinggi dan merupakan bupati pertama di wilayah itu yang bisa membaca huruf Latin. Memerintah dengan adil disertai dengan kecintaannya pada rakyat. 40 tahun lamanya Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat memimpin Galuh Ciamis dari tahun 1839 Masehi sampai dengan 1886 Masehi. Pemerintah kolonial saat itu sedang menjalankan tanam paksa. Sebetulnya di latar Priangan sejak tahun 1677 Masehi sudah dilaksanakan juga apa yang disebut dengan Preanger Stel-Stel atau sistem Priangan yang berkaitan dengan komoditas kopi, dan sekarang terabadikan dalam lagu yang berurai Air Mata yang bunyinya dengkleng dengdek buah kopi raranggeyan ingkeun saderek ulah rek diharereyan. Itu adalah gambaran seorang wanita yang sedih berkepanjangan karena ditinggal pujaan hati bekerja dalam tanam paksa. Dari Preanger Stel-Sel di tempat lain dimekarkan menjadi kultur Stel-Sel. Jelas di Kabupaten Galuh ini bukan cuma komoditas kopi yang dipaksa harus ditanam oleh rakyat, tapi juga nila. Proyek nila ini menimbulkan insiden Panbas yang menyebabkan Bupati Ibanagara dicopot dari jabatannya. Peninggalan Kanjeng Prabu, namun kini yang ada hanyalah tinggal makam keluarga dan Jambansari yang tinggal secuil. Situ yang dulu ada di sebelah barat telah tiada bekasnya barang sedikit pun. Padahal dulu ada dua situ yang di sebelah barat dan timur, sekarang sudah berubah menjadi perkampungan. Tanah yang dulu menjadi milik anak dan cucu dari Christian Senok Hurgronje sebelah timur tapal batas dengan Jambansari kini juga sudah menjadi perkampungan. Pemakaman Kanjeng Prabu sampai sekarang masih diurus dan dipelihara oleh yayasan yang dipimpin oleh Toyo Jayakusuma. Ada yang sedikit menggores ke dalam rasa dari orang Galuh Ciamis, terutama yang bertempat tinggal di Jalan Selagangsa, seputaran komplek pemakaman dan Jambansari, yaitu saat Jalan Selagangsa diganti namanya menjadi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengikuti nama pemimpin Muhammadiyah. Oleh sebab itu orang Galuh tetap menyebutnya Jalan Selagangsa, sebab di situ ada peninggalan Kanjeng Prabu yang dirasa telah besar jasanya dalam sejarah Galuh Ciamis. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Ahmad Dahlan, mereka meminta bupati untuk mengembalikan nama Jalan Selagangsa untuk mengenang Kanjeng Prabu yang memiliki keraton di tempat itu, memimpin Galuh dari sana. Bahkan dimakamkannya juga di pemakaman Sirnayasa atau Jambansari Selagangsa. Oke sobat dongeng, itulah sekilas sejarah tentang Kerajaan Galuh. Semoga bermanfaat.